Di dataran berbukit Israel bagian selatan, berdiri sebuah gundukan tanah kuno yang diam dalam kesunyian selama ribuan tahun. Dari kejauhan, tak terlihat apapun selain sisa dinding batu dan hamparan padang rumput. Namun di bawah permukaannya, tersembunyi kisah sebuah kota yang pernah ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Inilah Tel Gad, atau dikenal juga sebagai Tel El Safi, salah satu kota utama bangsa Filistin, dan dalam catatan kuno disebut sebagai tempat asal seorang prajurit besar, yaitu Goliat. Selama berabad-abad, kisah tentang raksasa dari Gad hidup di antara mitos dan kepercayaan. Namun kini, penggalian arkeologis di situs ini mulai mengungkap bahwa di balik legenda tersimpan sejarah yang jauh lebih kompleks dan nyata. Bangsa Filistin dikenal sebagai bangsa maritim yang datang dari arah Laut Aegea sekitar awal abad ke-12 sebelum Masehi. Mereka tiba di pesisir selatan Tanah Kanaan, wilayah yang kini menjadi bagian dari Israel dan Gaza, dan mendirikan 5 kota besar yang saling terhubung dalam satu jaringan kekuasaan, yaitu Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Berbeda dengan bangsa Kanaan di pedalaman, Filistin membawa kebudayaan yang maju untuk masanya, mulai dari teknologi logam, seni tembikar khas Aegea, hingga gaya hidup yang mencerminkan pengaruh dunia Mediterania. Gad menjadi salah satu kota terpenting di antara semuanya. Kota ini berdiri di perbatasan dua dunia, antara dataran pesisir yang makmur dan tanah tinggi tempat kerajaan-kerajaan Israel kuno berdiri. Letaknya yang strategis menjadikannya pusat perdagangan sekaligus benteng pertahanan. Nama Gad muncul berulang kali dalam catatan Timur Dekat kuno sebagai simbol kekuatan bangsa Filistin. Dan meski bangsa itu telah lama menghilang dari peta sejarah, sisa peradaban mereka masih terkubur di bawah lapisan tanah yang tenang, menunggu untuk ditemukan kembali. Tel Gad membentang di atas bukit besar setinggi lebih dari 50 meter, menjadi titik strategis antara pesisir Mediterania dan dataran tinggi Yerusalem. Dari puncaknya, lembah dan jalur perdagangan kuno terbentang sejauh mata memandang, memberi keuntungan besar bagi siapapun yang menguasainya. Dalam bahasa Ibrani, Gad berarti alat pemeras anggur, menunjukkan bahwa kota ini pernah menjadi pusat pertanian dan produksi anggur di masanya. Arkeolog modern dipimpin oleh Profesor Aren Maair dari Bar Ilan University telah meneliti situs ini sejak 1996. Mereka menemukan lapisan-lapisan pemukiman yang menandakan bahwa Gad telah dihuni sejak sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi dan mencapai puncak kejayaannya antara abad ke-10 hingga ke-8 sebelum Masehi, periode yang sejajar dengan masa kerajaan Israel dan Yehuda kuno. Dinding benteng raksasa, sisa gerbang kota, serta reruntuhan bangunan yang kokoh menunjukkan bahwa Gad bukanlah pemukiman biasa. Kota ini menjadi pusat kekuatan terbesar di wilayah Filistin dengan sistem pertahanan yang jauh lebih kompleks dibanding kota-kota sekitarnya. Pada tahun 2005, di tengah lapisan tanah berusia lebih dari 3.000 tahun, para arkeolog menemukan pecahan tembikar bertuliskan huruf-huruf kuno. Yang menarik, tulisan itu memuat nama yang mirip dengan Goliat atau Goliat, tokoh yang dalam catatan kuno dikenal berasal dari Gad. Namun para ahli menegaskan, penemuan ini tidak membuktikan keberadaan Goliat secara langsung. Tulisan itu hanyalah bukti bahwa nama-nama serupa memang digunakan di wilayah ini pada masa yang sama. Temuan ini menegaskan bahwa bangsa Filistin sudah mengenal sistem tulis dan catat jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Selama ini mereka sering digambarkan hanya sebagai bangsa perang. Namun bukti seperti ini menunjukkan bahwa mereka juga memiliki budaya literasi dan administrasi yang cukup maju untuk mencatat nama, transaksi, atau kepemilikan barang. Temuan kecil ini membuka gambaran baru tentang bagaimana bangsa Filistin hidup di antara dua dunia, yaitu dunia Eropa kuno dan dunia Timur Dekat. Mereka bukan sekedar musuh dalam legenda, tetapi peradaban yang berakar pada perdagangan maritim dan pertukaran budaya. Namun bagi banyak orang, penemuan itu tetap menyalakan api imajinasi, karena di tempat inilah kisah tentang manusia bertubuh besar dan kota para raksasa pernah lahir.
Gat dikenal sebagai kota benteng, simbol kekuatan bangsa Filistin dalam menghadapi kerajaan-kerajaan tetangga. Namun, kemegahan itu tidak berlangsung selamanya. Lapisan kehancuran besar ditemukan di seluruh area penggalian, berisi sisa-sisa batu yang terbakar dan reruntuhan bangunan yang hancur berantakan. Analisis karbon menunjukkan bahwa bencana itu terjadi sekitar tahun 830 sebelum Masehi, dan para arkeolog meyakini penyebabnya adalah serangan Raja Hazael dari Aram Damaskus. Dalam catatan sejarah regional, Hazael dikenal sebagai penguasa kuat dari kawasan Suriah modern yang memperluas kekuasaannya hingga ke barat laut tanah Kanaan. Ia dikenal sebagai penakluk kota-kota kaya, dan Gat yang berada di jalur dagang strategis menjadi salah satu target utamanya. Dalam lapisan kehancuran itu, para arkeolog menemukan batu pelontar, mata tombak perunggu, dan dinding yang menghitam karena terbakar. Semua menunjukkan bahwa kehancuran ini bukan bencana alam, melainkan akibat perang besar. Sisa-sisa gerbang kota yang runtuh dan tembok lebar yang terbelah dua menjadi bukti nyata dari pertempuran sengit yang pernah terjadi di sini. Setelah serangan itu, Gat tidak pernah kembali menjadi kota besar. Ia perlahan tenggelam dalam sejarah hingga akhirnya ditinggalkan seluruhnya pada masa-masa berikutnya. Hari ini, para arkeolog masih menemukan bekas menara penjagaan setinggi beberapa meter dan potongan tembok kota yang begitu besar, hingga sulit dibayangkan bagaimana mereka membangunnya pada masa itu. Sisa-sisa keramik, tulang hewan, dan abu pembakaran di sekitar area gerbang mungkin menjadi jejak upacara, jamuan, atau perayaan terakhir sebelum kota ini akhirnya jatuh dalam api. Kisah tentang Gath tidak bisa dipisahkan dari legenda para raksasa. Dalam berbagai teks kuno Timur Dekat, termasuk catatan Ibrani, disebutkan bahwa di wilayah ini pernah hidup suku-suku bertubuh besar seperti Anakim atau Rephaim. Apakah mereka benar-benar ada? Sampai saat ini, tidak ada bukti biologis atau kerangka manusia berukuran raksasa yang ditemukan di Tel Gath ataupun di wilayah sekitarnya. Namun, beberapa penemuan arsitektur memang menimbulkan pertanyaan. Ada ruangan dan fondasi bangunan yang berukuran jauh lebih besar daripada rumah-rumah pada masa yang sama. Para ahli menduga ukuran itu mungkin mencerminkan status sosial atau fungsi militer, bukan ukuran tubuh penghuninya. Bangunan besar bisa saja digunakan sebagai barak prajurit, gudang logistik, atau tempat ritual yang membutuhkan ruang luas. Dalam tradisi sastra kuno, menggambarkan musuh sebagai raksasa seringkali menjadi cara untuk menonjolkan heroisme. Di Mesir dan Mesopotamia, penulis istana juga menggunakan istilah serupa, menyebut lawan mereka setinggi gunung atau besar seperti dewa. Jadi, istilah raksasa mungkin bukan catatan biologis, melainkan metafora tentang kekuatan dan ketakutan. Namun legenda tentang manusia raksasa terus hidup, mungkin karena kisah perang antara bangsa-bangsa kuat di wilayah ini terasa begitu luar biasa bagi generasi berikutnya. Seiring waktu, kisah perang berubah menjadi legenda, dan legenda berubah menjadi mitos. Disitulah batas antara sejarah dan kepercayaan menjadi kabur. Tel Gath hari ini hanyalah bukit sunyi. Angin gurun berhembus di antara batu-batu yang pernah menjadi dinding benteng. Namun setiap lapisan tanahnya menyimpan fragmen masa lalu tentang kekuasaan, peperangan, dan mungkin ketakutan. Setiap musim panas, tim arkeologi internasional masih datang untuk menggali sedikit demi sedikit, membuka lapisan-lapisan tanah yang belum tersentuh selama ribuan tahun. Mereka menemukan potongan tembikar, sisa logam, dan bahkan tulang hewan peliharaan. Semua menjadi bagian kecil dari puzzle besar tentang kehidupan masa lalu. Bagi arkeologi, Gath adalah cermin tentang bagaimana peradaban kuno di tanah Kanaan saling memengaruhi dan bertarung untuk bertahan. Bagi sejarah, ia adalah pengingat bahwa di balik setiap legenda besar selalu ada kebenaran kecil yang pernah nyata. Mungkin para raksasa itu bukan tentang tinggi tubuh, tetapi simbol kekuatan bangsa-bangsa yang pernah menguasai wilayah ini. Dan mungkin kebesaran mereka runtuh bukan karena ukuran, tetapi karena waktu yang selalu mengikis segalanya, bahkan kota yang dulu disebut kota para raksasa. Tel Gath, tempat di mana arkeologi, sejarah, dan legenda bertemu di satu titik. Sebuah kota yang mengajarkan kita
bahwa antara mitos dan kenyataan seringkali hanya dibatasi oleh pasir dan waktu. Dan mungkin di setiap reruntuhan peradaban kuno seperti ini, manusia sedang mencari satu hal yang sama sejak dahulu kala. Kebenaran di balik cerita yang tak pernah sepenuhnya hilang. Bagaimana menurutmu? Apakah legenda seperti Goliat hanyalah simbol atau mungkin berakar pada kenyataan yang belum sepenuhnya kita pahami? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.